Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, hadirin hadirat, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari kita awali kajian kita dengan memperbanyak ungkapan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, satu-satunya zat yang pantas untuk kita puji, satu-satunya zat yang pantas untuk kita berikan syukur kita kepadanya. Dialah yang memberikan kita kehidupan, dialah yang memberikan kita segala yang kita butuhkan. Tugas kita hanyalah bersyukur. Andaikan Allah minta kita balas, pasti kita tidak akan sanggup. Maka Allah tidak minta membalasnya. Mau balas pakai apa? Syukur kita pun itu karena Allah yang mengizinkan. Kita bisa bersyukur itu karena Allah yang memudahkan. Maka memohonlah kepada Allah itu agar kita bisa bersyukur. Maka tinggal memang tugas kita bagaimana menjadi hamba yang syakirin. Mudah-mudahan syukur yang kita buktikan itu membuat kita semakin sadar bahwa kita adalah memang tidak bisa hidup tanpa Allah. Sekecil apapun perbuatan dalam kehidupan kita yang kita lakukan, itu hanya bisa terjadi kalau Allah yang memudahkan. Kita hadir di rumahnya pada malam hari ini, itu karena Allah yang memudahkan. Diberikannya kita kesehatan, diberikannya semangat, sehingga dengan semangat itu kita bisa duduk sejenak di majelis ilmu. Walaupun kadang-kadang ada terasa berat duduk di majelis ilmu, itu godaannya besar. Maka bersabarlah di dalam menuntut ilmu, karena sesungguhnya kita sedang mengerjakan sesuatu yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan selalu melahirkan khasyah, melahirkan rasa takut kita kepada Allah. Karena tidak ada guna ilmu kalau seandainya tidak melahirkan rasa takut kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita semakin taat, mudah-mudahan kita selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk taat di atas syariatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ungkapan salawat dan salam sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu kita perbanyak pula untuk dia. Kita adalah umat yang selalu mengaku mencintainya. Kalau ditanyalah satu-satu kita ini cintakah kepada Nabi, pasti jawaban kita sama. Semua kita mengaku mencintai beliau. Tetapi sudahkah kita buktikan cinta kita? Tidak ada cinta tanpa bukti. Tidak ada cinta tanpa pengorbanan. Karena iman itu intinya ada pada cinta, maka iman perlu bukti. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan mengucapkan kami beriman sementara mereka tidak diuji? Maka iman itu selalu perlu pembuktian. Karena iman itu intinya ada pada cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu dari bukti mencintai itu adalah memperbanyak doa. Kalau ada dua orang yang saling mencintai, maka dua-duanya akan saling mendoakan kebaikan. Ayah dan anak jika mencintai, maka akan selalu ada doa-doa baik. Suami istri
Jika saling mencintai, maka pasti akan selalu ada doa-doa baik. Maka kita mencintai Nabi, selalu pula harus ada doa-doa baik. Dan doa-doa baik untuk Nabi kita dalam bentuk selawat dan salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita mesti mencintainya karena beliau benar-benar mencintai kita. Kita harus merindukannya karena beliau sangat merindukan kita. Dalam Sunan Abu Daud itu dikatakan, di hadapan para sahabat, Nabi mengatakan, ishtaqtu li ikhwani, aku rindu dengan saudara-saudara saya. Ada sahabat yang, kok ada pula yang dirindukan Nabi. Lalu sahabat bilang, ya Rasulullah, alasna bi ikhwanikum, bukankah kami ini saudara-saudara kamu? Rasul bilang, tidak, kalian adalah sahabat-sahabat saya. Yang saudara saya adalah alladzina yu'minuna bi wa lam yarawni. Mereka yang beriman dengan saya tapi tak pernah melihat saya. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mari sama-sama kita merindukannya pula. Mudah-mudahan nanti di hari mahsyar semua kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau, karena memang syafaat di hari itu adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu, sebab hari itu hari yang sulit. Yaumun asir halal kafirina ghairu yasir. Tidak mudah itu menghadapi hari itu. Maka saat sulit yang kita butuhkan adalah pertolongan. Dan Nabi diberikan kesempatan oleh Allah dan hanya dia untuk memberikan syafaat itu kepada orang-orang yang memang berhak untuk mendapatkannya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah kajian kita ke depan itu berpandu kepada satu buku. Buku ini judulnya adalah Manazil al-A'immatil Arba'ah. Manazil itu jamak dari kata manzilah. Manzilah itu artinya adalah kedudukan atau kemuliaan. Jadi kedudukan dan kemuliaan 4 imam. Yang dimaksud dengan 4 imam ini adalah 4 imam mazhab. Karena disebutkan langsung di sini namanya Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Karena kalau bicara imam tentu banyak. Ada a'immatul mazahib, ada a'immah dari kalangan al-muhaddisin, para imam, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Nasa'i. Tapi dengan disebutkannya manazilu al-a'immatil arba'ah, kata 4 imam itu memang selalu tertuju kepada 4 mazhab. Inilah buku kita insyaallah, dan yang beliau ingin sampaikan sebenarnya melalui buku ini adalah seperti apa akidah 4 imam mazhab. Itu kelihatan dari mukaddimah yang beliau sampaikan. Saya tidak akan berpanjang-panjang pada mukaddimah, karena ini sesungguhnya kemarin ada yang mengusulkan kelanjutan dari kitab yang dulu pernah dipakai di Bangkinang, di Islamic Center. Tapi karena sekarang kajian itu terhenti karena satu dan lain hal, kajian di sana belum masuk kepada inti, belum masuk kepada kajian inti dari isi buku ini. Dan intinya ada pada akidah 4 imam mazhab. Bagaimana mereka meyakini Allah, bagaimana mereka meyakini sahabat, bagaimana mereka meyakini tentang Al-Quran, apakah makhluk atau tidak makhluk. Itulah inti sebenarnya yang ada dalam kitab ini. Karena kemarin di sana belum sampai kepada itu, maka kan lah intinya itu. Itu yang paling penting, kan? Yang lain penting juga, tapi tentu akan lebih penting lagi ketika yang kita
baca, yang kita sampaikan adalah muatan terpenting yang ada dalam sebuah buku. Nah, oleh karena itu dari segi kira saya tidak akan berpanjang-panjang, tapi yang jelas sekilas sangat singkat sekali. Buku ini ditulis oleh salah seorang ulama, Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Ibrahim As-Salamasi. Abu Zakaria Yahya ibn Ibrahim As-Salamasi. Salamasi itu salah satu dari daerah yang ada di Azerbaijan. Beliau wafat tahun 550 dan beliau adalah Asy-Syafi'i. Beliau dari segi mazhabnya adalah penganut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Berarti dia pembelanya. Dia adalah salah seorang dari ulama besar, ulama terkenal. Salah satu dari muridnya adalah Ibnul Jauzi. Jadi Ibnul Jauzi berguru kepada dia. Dan juga Ibnu Asakir. Ibnu Asakir itu seorang ulama hadis, itu juga merupakan salah satu dari murid beliau. Itu sangat sekilas sekali biar kita tidak menghabiskan waktu pada mukaddimah. Cuma yang ingin saya sampaikan pada mukaddimahnya, beliau memastikan bahwa 4 imam mazhab itu punya akidah yang sama. Itu yang beliau pastikan pada mukaddimah. Dilihat dari ungkapan beliau, dia mengatakan begini, fahum. Nah, setelah dia sampaikannya, ada 4 imam yang cemerlang. Disebutkannya lah nama imam itu. Abu Hanifah bil Kufah. Abu Hanifah yang ada di Kufah. Wa Malik bidaril hijrah. Imam Malik imamnya Darul Hijrah, maksudnya adalah Madinah. Wa Syafi'i bi Makkah. Imam Syafi'i di Makkah. Walaupun pada akhirnya Imam Syafi'i itu ke Mesir. Dia ke Irak, balik lagi ke Makkah, ke Irak, lalu kemudian ke Mesir. 199 Hijriah beliau pindah ke Mesir. 5 tahun dia di situ, wafat 204 afwan. Disitulah dia melihat berbagai hal di Mesir yang berbeda dengan yang di Irak. Jadi ada hukum-hukum yang beliau istihadkan di Irak, beliau rubah ketika masuk di Mesir. Karena ada perbedaan-perbedaan yang memang tidak ada dengan yang di Irak. Itulah nanti yang disebut dengan qaul jadid, qaul qadim. Ada pendapat barunya Imam Syafi'i itu ketika dia di Mesir, dan ada pendapat lama ketika dia di Irak. Tapi kenapa beliau menyebutkan di sini Makkah? Karena bang dia lamanya adalah di Makkah. Lalu wa Ahmad bi Madinatis Salam. Dan Imam Ahmad yang ada di Madinatus Salam. Madinatus Salam itu nama untuk kota Baghdad. Karena memang Imam Ahmad adalah tinggalnya di Baghdad. Setelah beliau menyebutkan itu, apa katanya? Fahum, mereka itu, para imam itu, wa in ikhtalafat anhumul ibarat faqad ittafaqat minhumul i'tiqadat. Meskipun mereka imam yang 4 itu berbeda-beda di sini al-ibarat. Ibarat itu pendapat-pendapat dalam persoalan fikih. Dalam fikih mereka berbeda. Karena manhaj istihadnya memang berbeda. Abu Hanifah punya istihad yang hukumnya bisa berbeda dengan Imam Malik. Imam Malik punya istihad yang bisa saja di antara istihadnya. Jadi tidak pula mereka semuanya berbeda, tapi ada perbedaan itu pasti. Yang tidak sama dengan Imam Syafi'i, yang tidak sama dengan Imam. Alan furu'ul ibadah, bukan pula usulul ibadah. Kalau usulul ibadah itu bisa memang sama. Karena ibadah itu ada usul, ada furu'. Sebagaimana akidah juga ada usul, ada furu'. Maka pada furu' mereka bisa berbeda. Tapi pada usuluddin, usulul syariah itu sesungguhnya mereka ittafaqat, sepakat. Maka 4 imam mazhab sesungguhnya berada dalam satu akidah yang sama,
Karena memang akidah ini adalah pondasi, dan kesamaan yang dimaksud di sini adalah sama dalam meyakini persoalan akidah sebagaimana yang diyakini oleh generasi terbaik, yaitu para sahabat. Jadi ukuran kesamaannya itu adalah generasi terbaik, generasi yang diridhai oleh Allah. Generasi yang diridhai oleh Allah dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Mungkinkah orang yang sudah diridhai oleh Allah lalu akidahnya salah? Tidak mungkin. Bagaimana ceritanya mendapatkan ridha Allah sementara akidahnya salah? Maka patokannya mesti generasi yang terbaik. Maka mereka punya akidah yang sama sebagaimana yang diyakini oleh generasi terbaik yang gurunya langsung adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mendapatkan wahyu langsung yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bukti dari yang saya sampaikan ini? Beliau menyebutkan setelah itu. Nah, ini bukti kesamaan itu. Apa kata Imam As-Salamasi? Fa ammal kalam fi sifati dzil jalali wal ikram. Adapun pembicaraan seputar sifat-sifat Allah dzil jalali wal ikram, yang memiliki kemuliaan dan keagungan, wa ma yata'allaqu bi asma'ihil husna wa sifatihi al-mubayyinah li sifatil anam, dan hal-hal yang terkait dengan nama-nama dan sifat-sifatnya yang berbeda dengan sifat-sifat manusia. Fala khilafa fi dzalika bainahum. Fala khilafa, maka tidak ada perbedaan dalam persoalan itu bainahum, di antara mereka. Nah, ini jadi sepakat empat imam mazhab, mereka tidak berbeda dalam persoalan akidah pada saat mereka berbicara tentang Allah, tentang sifat-sifat Allah, tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah yang memang mesti berbeda dengan sifat-sifat manusia. Al-mubayyinah li sifatil anam, mubainah yang berbeda dengan sifat-sifat manusia. Maka dalam persoalan ini mereka satu. Maka kalau adalah aliran-aliran kalam yang mengatakan bahwa akidah mereka sanadnya sampai kepada empat imam mazhab, berarti itu adalah dugaan yang tidak bisa diterima. Karena banyak orang mengklaim, banyak orang yang mengaku-ngaku bahwa inilah keyakinan empat imam mazhab. Umpamanya dalam persoalan takwil, umpamanya Asy'ariyah itu mengaku bahwa sanad akidah mereka sampai kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad nanti berguru kepada Imam Syafi'i, lalu katanya akidah inilah yang sampai kepada Rasul. Berarti itu adalah salah. Karena memang empat imam mazhab tidak masuk ke dalam kancah pentakwilan yang tujuannya adalah menolak sifat Allah. Karena takwil itu kan kenapa mereka takwilkan? Berarti karena mereka menolak. Tidak boleh disebut Allah punya tangan harus ditakwilkan. Kan berarti menolak. Tidak boleh disebut Allah itu istawa alal aras mesti ditakwilkan. Berarti dia menolak istawa alal aras karena sudah ditakwilkan. Kalau dianggap itu sampai sanadnya kepada imam mazhab yang empat, berarti itu dugaan yang salah. Karena mereka dalam persoalan sifat-sifat Allah, nama-namanya, fala khilafa fi dzalika bainahum. Tidak ada perbedaan di kalangan empat ulama mazhab. Bal kalimatuhum fiha muttafiqah. Tetapi kalimatuhum fiha, pendapat mereka, perkataan mereka
Yang mereka sampaikan dalam persoalan itu muttafiqah. Semua sama. Berarti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka punya kata yang sama. Salaku sabilal ittiba' dunal ibtida'. Mereka mengikuti jalan ittiba'. Apa itu ittiba'? Ittiba'ur Rasul. Jalan yang mereka ikuti dalam berakidah adalah jalannya Rasul. Ittiba' dunal ibtida', bukan jalan ibtida', jalan yang mengada-ngada. Berarti selain akidah yang diyakini oleh Nabi, berarti akidah itu mengada-ngada. Kalau memang itu tidak datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah mengada-ngada, berarti tak dapat diikuti, karena berarti dia tidak punya pedoman. Mengada-ngada itu dalam bahasa agamanya adalah bid'ah. Maka Al-Imam Al-Lalikai itu menyebutkan bid'ah itu selain daripada bid'atul ibadat, ada bid'atul i'tiqad. Jadi bid'ah itu ada pada dua sisi. Ada bid'atul i'tiqad, itu bid'ah dalam persoalan akidah. Semua yang tidak diajarkan oleh Nabi kita. Persoalan-persoalan akidah. Poin-poin penting dalam keyakinan kita kepada Allah, kepada hari akhir. Kalau tidak diajarkan Nabi, berarti masuk dalam kategori bid'atul i'tiqad. Tapi ada nanti bid'atul ibadat. Bid'ah dalam ibadah. Adakah bid'ah dalam selain ibadah? Maksudnya dalam persoalan dunia? Masukkah bid'ah yang terlarang? Enggak. Justru itu bid'ah yang dianjurkan. Kalau mempermudah ibadah kita. Dulu orang haji pakai kapal bisa 3 bulan, bahkan bisa lebih. Cita-cita orang tua-tua dulu lah. Kalau mati di kapal tu, apa cara? Dimandikan, disolatkan, buang ke laut. Tak apa aja lah, nak mungkin di laut aja dah. Tu mana kubur? Bila malaikat menanya, itu yang tak urusan awak dulu. Jangan kau jawab aja, bukan tak kau jawab jangan. Jangan ditanya, yang tak perlu ditanya jangan. Tapi adakah kuburnya? Ada. Maka kubur itu masuk dalam kategori alamul ghaib. Yang nampak di awak itu tidak kubur, itu tanah pekuburan. Tapi yang kubur sesungguhnya alam gaib, hanya Allah yang tahu. Itulah contoh tadi itu. Setiap orang dikuburkan akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Apa pertanyaan? Marabbuka, manabiyuka, madinuka. 3 pertanyaan. Itu yang tadi bila tanya. Tak beda. Tapi adakah? Ada. Andaikan dia tidak bisa menjawab, itu nanti fitnah kubur. Maka dia disiksa karena tidak bisa menjawab. Adakah siksaan bagi dia kalau tidak bisa jawab? Ada. Contoh apa? Allahu a'lam. Karena ini masalah gaib. Jadi masalah gaib hanya dapat dijawab berdasarkan kepada wahyu. Termasuk dalam persoalan akidah. Nah maka dulu orang pakai haji, pakai itu berbulan-bulan. Kini itu bid'ah pesawat. Bid'ah dalam urusan dunia bisa berpahala kalau mendukung untuk kelancaran ibadah. Tapi kalau bid'ah dalam persoalan agama, itu akan menyebabkan kita mendapatkan dosa. Hanya kadang bid'ah dunia tidak buat-buat dah, bid'ah agama buat aja. Seharusnya ikutilah untuk membuat bid'ah dunia tadi. Yang agama jangan. Akhirnya tidak, yang dunianya tidak maju-maju, tapi agama dirusak. Berarti rusaklah dua-duanya. Agama kita rusak, sementara dunia kita juga tidak maju.
Nah maka dalam persoalan akidah ada, dan itu satu kesalahan besar. Dalam persoalan ibadah itu masalah besar. Adapun dalam persoalan dunia itu bukanlah sesuatu yang terlarang. Itu tidak beda ada kan? Mikrofon. Coba kalau tidak pakai mikrofon, azab dah menyampaikan orang tenang aja jauh belakang. Tapi dengan adanya mic ini ringan kita, mudah kita. Inilah mungkin makna dari hadis Nabi. Apa kata Rasul? Agama ini akan dibantu oleh rajulun fajir. Akan dibantu oleh seseorang yang fajir. Yang teknologi banyak di barat. Dan itu bisa kita gunakan untuk mengembangkan agama. Banyak nandai kapiu-kapiu. Dari mereka ada kemajuan, tapi kita bisa gunakan untuk mana agama. Jadi biarlah mereka yang ngurus dunia kita, tapi kita harus tetap jaga agama kita. Calah biuqatu dak bikin dunia kok. Ciptakan hiko, pakai untuk kebaikan. Kan ini ngurus dunia waktu baru kan? Tapi kita harus tetap menjaga agama kita, khususnya adalah persoalan akidah. Maka salaku sabilal ittiba dunal ibtida. 4 imam mazhab itu menjalani atau melewati sabilal ittiba, jalan ittiba. Apanya Nabi, itulah katanya. Apa yang diyakini oleh para sahabat, itu pula lah yang diyakini oleh 4 imam mazhab. Karena mereka ittiba dunal ibtida, tanpa ada satupun mengikuti perkara-perkara bid'ah. Perkara-perkara bid'ah dalam akidah inilah yang dimunculkan oleh ahlul kalam. Maka Al-Lalikai dalam kitab Syarhu I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah belum menyebutkan satu di antara contoh bid'atul i'tiqad. Satu contoh kata beliau, itu ketika membagi-bagi kalam Allah menjadi 2. Ada kalam nafsi, ada kalam lafzi. Kalam lafzi, kalam yang ada lafaz, itu Al-Quran. Dan itu makhluk. Kata mereka, di antaranya keyakinan Asy'ariyah. Asy'ariyah mengambil dari kullabiyah. Karena awalnya Mu'tazilah, kemudian Kullabiyah, lalu setelah itu Ahlus Sunnah. Jadi dia ambil dari keyakinannya Kullabiyah bahwa kalam lafzi untuk Al-Quran, sedangkan kalam yang sesungguhnya untuk Allah yang sifat kalamnya itu disebut dengan kalam nafsi. Kalam nafsi itu kalam jiwa, itu laisa biharfin wala bisautin, tidak ada suara dan tidak ada huruf. Jadi kalam Allah yang sesungguhnya tidak ada suara, tidak ada huruf. Ini yang diyakini oleh Mu'tazilah, Jahmiyah. Maka ketika bicara Quran, mereka mengatakan makhluk. Sementara 4 imam mazhab tidak ada satupun mereka mengatakan Al-Quran makhluk. Nanti ada pembahasan soal itu, disebutkan di sini tentang bagaimana mereka meyakini kalam Allah. Imam Syafi'i tidak ikut meyakini itu. Muridnya secara tegas mengatakan. Apa kata seperti yang diucapkan oleh Al-Buwaiti. Buwaiti itu sempat dipenjara gara-gara itu. Bahkan matinya di penjara. Dililitkan besi di badannya tuh, masuk penjara. Apa kata beliau? Kalau Quran itu kalam Allah, bukankah Allah menciptakan sesuatu? Iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kun itu kan kalam Allah. Allah kalau ingin menciptakan sesuatu, dia mengucapkan kata kun. Kun itu kalam Allah. Andaikan kalam Allah adalah makhluk, berarti makhluk yang menciptakan makhluk. Kan kun tadi kalam Allah. Dengan adanya kun jadilah makhluk. Sekarang kalau kalam Allah makhluk, berarti kun ini makhluk. Maka makhluklah yang menciptakan makhluk. Maksud menjawab. Imam Ahmad ceritanya sangat masyhur.
Tidak mau untuk mengakui itu, karena dipaksa oleh raja, oleh khalifah yang kebetulan terpapar oleh keyakinan Mu'tazilah. Dipaksa untuk mengatakan itu. Tidak mau dia. Karena dia khawatir kalau saya ikut mengucapkan berapa ribu nanti jamaah yang akan tersesat gara-gara ucapan itu. Jadi dia siap untuk menjadi tumbalnya, biarlah dia di penjara. Asal akidah masyarakat terselamatkan. Ada yang mau mengikuti karena takut daripada di penjara. Ada yang dengan siasat, hila, bekila. Hila itu bekila artinya. Itu dengan bahasa yang tauriah. Ucapan yang dipahami oleh orang lain berbeda dengan yang dipahami oleh dia. Ada diantaranya ketika ditanya oleh khalifah, Quran makhluk atau tidak? Dia bilang begini, Quran, Taurat, Zabur, Injil, hazil arba'ah makhluk. Taurat, Zabur, Injil, Quran, keempat-empat ini makhluk. Tapi yang dia maksud empat itu adalah jarinya. Paham maksudnya. Jadi dia bilang kan Quran, Taurat, Zabur, Injil, keempat-empat ini makhluk. Bohong enggak dia tuh? Enggak, tapi dia selamat. Oh iya selamat katanya. Karena khalifah menduga kalau dia meyakini Quran adalah padahal yang dia maksud adalah jarinya. Itu tauriyah dalam balaghah itu mengucapkan satu kata tapi dipahami oleh orang lain, yang kita maksud beda, yang dipahami orang juga berbeda, akhirnya dia selamat. Itu hilah syar'iyyah. Ibnu Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in itu membahas persoalan hilah. Bekila itu boleh atau enggak? Maka hilah dibagi dua. Ada hilah mamnu'ah, ada hilah masyru'ah. Bukan masyru'ah, yang dibolehkan untuk menyelamatkan diri, untuk keluar dari persoalan. Hilah juga. Itulah contoh yang tadi itu. Syekh Singkiti dulu di Masjid Nabawi pernah menceritakan satu kisah yang terjadi pada Imam Al-Marwazi. Imam Al-Marwazi itu dia ulama hadis yang suka belajar sama Imam Ahmad. Jadi dia hidup sezaman. Saat dia berdua belajar, ada yang ketok pintu. Afid dakhili Marwazi. Apakah di dalam ada Marwazi? Marwazi ada nih. Cuma Marwazi inginnya Imam Ahmad bilang tidak ada. Apa cara? Sabu tidak ada untuk berduta. Sabu ada putih belajar bapak. Nya ndak anak putih belajar kan. Ndak cunda awak nak copek-copek putih belajar kan. Kalau awak kan lamun ustaz namanya cop nak putih awak kan. Kalau ini ndak tolong sabu. Apa cerita Syekh waktu itu dimasukkan oleh Imam Ahmad jarinya ke telunjuknya, dia tidak ada di sini. Di sini itu maksudnya di telapak jari dia, di telapak tangannya, tapi dia ada di bohong enggak deh kira-kira? Ya, itu saya dapatkan cerita dari beliau. Itu namanya hilah. Ingin selesai dari atau keluar dari masalah tapi menghindarkan berbohong. Tapi kalau hilahnya itu terlarang dalam artian hilahnya bisa menggugurkan syariat, menggugurkan hukum, menggugurkan kewajiban, itu hukumnya haram. Apa contoh hilah yang terlarang itu? Umpamanya ada orang kongsi dalam ternak kerbau. Sampailah kerbau ini jumlahnya 50 sampai haul. 50 kan berarti sampai nisab. Kalau sampai nisab berarti wajib bayar zakat, karena kerbau itu atau sapi nisabnya adalah 30. Sekarang sampai 50. Dia berdua berkewajiban mengeluarkan zakat. Tetapi supaya tidak keluar zakat, seminggu, 2 minggu menjelang sampai haul, bagi 2. Bagi kau bawanya, bagilah 2, dapat 25 kena zakat enggak? Ini hilah mamnu'ah, ini haram, terlarang. Karena kita ingin lari dari kewajiban.
Boleh tak awak berbelanja boli piti banyak boleh apa yang awak nak niat boleh ah? Boleh aja piti awak rumah dah doang bisa nagan dong. Siapa lo kan nagan malu nagan mula kan. Tapi kalau seandainya sebelum seminggu menjelang haul berbelanja banyak-banyak, segala kan diboli, ganti kulkas, ganti kursi tamu, tujuannya boleh kurang dari ini sok. Hilah mamnu'an, ini terlarang, haram hukumnya. Padahal kita membelanjakan dengan uang yang kita miliki. Berarti ada persoalan niat. Di situ tidak dibenarkan. Nah, baik. Jadi balik kepada yang tadi, maka 4 imam mazhab dalam persoalan itu mereka punya keyakinan yang sama. Al-Qur'an laisa bimakhluk. Al-Qur'an kalam Allah. Sementara ahlul kalam, coba tengok keyakinan mereka. Bahkan dimasukkan oleh Al-Lalikai itu bid'atul i'tiqad. Bid'ah dalam persoalan akidah. Lalu bagaimana mungkin kita meyakini bahwa akidah mereka sama dengan 4 imam mazhab? Tidak, sama sekali tidak. Karena 4 imam mazhab mereka tidak terpapar oleh pemikiran kalam. Mereka fokus dalam berakidah mengembalikannya kepada Al-Quran dan Sunnah. Apa kata Allah dalam Al-Qurannya, apa kata Rasul dalam hadisnya, itulah sumber akidah mereka yang 4 imam mazhab. Masuk waktu? Baik, kita jawab dulu suara azan insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya
على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimanillahu wa iyyakum. Itu gambaran dari mukadimah yang beliau sampaikan. Salah satu dari inti isi mukadimahnya adalah memastikan bahwa empat imam mazhab punya akidah yang sama. Beliau mengutip sebuah ayat dalam mukadimahnya itu, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka beriman seperti mana kamu beriman, ini untuk para sahabat, faqad ihtadaw, maka sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Ini bisa menjadi kaidah ini. Ini bisa menjadi kaidah dalam bertauhid ini. Kapan kita disebut sesuai dengan petunjuk dalam berakidah? Jika kita berakidah sebagaimana sahabat, generasi sahabat. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka beriman seperti mana kalian beriman, faqad ihtadaw, berarti mereka berada dalam petunjuk. Oleh karena itu, apa saja keyakinan-keyakinan, doktrin-doktrin dalam iman, jika itu bukan merupakan keyakinan daripada sahabat, berarti itu bukanlah petunjuk yang benar. Maka beliau mengutip ayat ini untuk memastikan juga bahwa kita mesti menyesuaikan akidah kita, iman kita dengan para sahabat yang langsung mereka mendapatkan wahyu, mendengarkan wahyu. Mereka lah yang pertama kali mendengarkan wahyu. Mereka pula lah yang pertama kali membaca wahyu. Mereka pula lah yang pertama kali mendengarkan pemahamannya dari Nabi. Maka wajar mereka masuk dalam kategori orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Saya ingin masuk pada bagian yang kedua. Setelah beliau bicara tentang mukadimahnya, setelah pentahqiq buku ini bicara tentang buku ini seperti apa, kedudukan buku ini seperti apa, saya tidak sampaikan di sini. Masuk langsung pada bagian mukaddimah sebelum masuk kepada bagian akidah. Jadi sebelum dia menjelaskan jumalul i'tiqad, beberapa hal yang berkaitan dengan akidah, beliau membahas 4 mukaddimah. Apa yang pertama beliau bahas? Al-faslul awwal fi bayanil ummah. Beliau ingin menjelaskan apa yang dimaksud dengan umat. Kata umat dalam Al-Quran itu banyak. Apakah dia punya makna yang sama, atau ada makna-makna atau hakikat-hakikat yang ingin disampaikan oleh Al-Quran? Umat. Saatnya sekarang kita bilang umpamanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dimaksud dengan umat itu? Maka di sini dikatakan oleh beliau, al-ummatu ismul ummah, nama umat itu yaqa'u ala thalathati wujuh.
Kata umat itu nanti akan tertuju kepada 3 bentuk. Kalau awak tanya gini, orang Nasrani kira-kira umat Nabi Muhammad itu tidak? Yang hidup hari ini? Iya. Umat apa nama? Kalau awak? Umat Nabi Muhammad juga. Tapi apakah sama? Tidak. Karena siapapun yang hidup setelah Nabi diangkat menjadi Rasul, semua akan menjadi umat Nabi. Bahkan Nabi sendiri mengatakan, andai kan Musa hidup hari ini, dia pasti akan ikut. Berarti andai kan dia hidup, berarti dia mesti menjadi umat Nabi. Jadi ada perbedaannya. Maka di sini tertolaklah dugaan sebagian orang-orang sufi yang mengatakan bahwa Nabi Khidir apanya? Nabi Khidir tetap majunya sampai gini, masih hidupnya, kadang hadir di majelis. Sedangkan Musa saja kalau hidup dia mesti, apalagi Khidir. Khidir kan bukan Rasul, tapi ada di antara ilmu yang diberikan oleh Allah sebagai pelajaran bagi Musa. Dan 3 ilmu saja tidak tentu Nabi Musa. Jangan sabuk lebih hebat lo Khidir pada Nabi Musa. Itu hanya sekadar memberikan pelajaran kepada Nabi Musa. Dia langsungnya agak tinggi cakap kan. Disangka Nabi Musa dialah ahli ilmu di dunia. Tidak ada yang lebih apa daripada itu. Diberi pelajaran oleh Allah. Coba tengok, ada seorang hamba di sana supaya jalan kan. Berhari-hari dia berjalan menemui Nabi Khidir. Nah, berarti ada beda. Maka dikatakan di sini ala salasati wujuh. Ada 4 bentuk, 3 ada 3 bentuk umat ya dalam Quran. Yang pertama, awwaluha ummatud da'wah. Umat dakwah, umat yang pantas untuk didakwahi, umat yang kepada mereka ditujukan dakwah Nabi. Ini semua orang yang hidup pada masa itu sampai hari kiamat. Berarti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dan ummatud da'wah wahiyya allati bu'itsa ilaihal muballigh falazimat hal hujjah. Umat dakwah itu adalah umat yang kepadanya diutus muballigh. Muballigh itu yang menyampaikan. Maka dai-dai kan disebut muballigh. Muballigh itu orang yang menyampaikan. Itu ballagha yuballighu, muballigh itu isim fa'il. Muballagh isim maf'ul. Maka generasi atau umat atau dia yang kepadanya diutus Rasul. Lazimat hal hujjah. Maka hujjah itu mesti tertuju kepada mereka. Dan ini maksudnya adalah semua manusia yang hidup ketika Nabi diangkat menjadi Rasul sampai hari kiamat nanti semua akan disebut menjadi umat Nabi Muhammad. Tapi dari sisi ini ummatud dakwah. Berarti Abu Jahal umat Nabi nak? Umat Nabi, umat yang memang dakwah ditujukan kepada dia. Cuma ini ndak umumnya mau. Abu Talib umat Nabi tak? Umat Nabi. Ummatud dakwah. Ayatnya adalah kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun. Begitulah arsalnaka fi ummah. Kami telah mengutus kamu fi ummah, pada satu umat. Qad khalat min qabliha umamun, yang telah terdahulu sebelumnya umat-umat yang lain. Maka mereka yang hidup sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, berarti itu untuk umat Nabi yang lain.
Umat Nabi yang lain itu pada kabilah-kabilah tertentu saja, tidak secara umum. Sementara Rasul kita diutus kepada semua manusia, rahmatan lil alamin. Maka itulah yang masuk dalam kategori ummatud dakwah, umat yang memang dakwah ditujukan kepadanya. Yang kedua, ummatul ijabah. Ummatul ijabah, umat yang menjawab, yang menerima, yang meyakini. Diajak untuk Islam, Islam dia. Diajak untuk beriman kepada hari akhir, beriman dia kepada hari akhir. Berarti ummatul ijabah. Ayatnya diantaranya, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah walir rasul. Istajibu lillah, jawablah Allah. Tapi yang ada kata umat yang dipakai di sini adalah dikatakan inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya ini adalah umatmu, umat yang satu. Yang satu dalam artian sama-sama menerima. Wa ana rabbukum fa'budun. Wa ana rabbukum fa'budun. Saya adalah Rabb kamu, maka sembahlah saya aja. Itu Anbiya 92. Ada ayat lain, inna hadzi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Itu Al-Mu'minun 52. Sama awalnya, inna hadzi ummatukum ummatan wahidah. Ini adalah umatmu, umat yang satu. Yang dimaksud umat di sini ummatul ijabah. Kira-kira Abu Lahab masuk ummatul ijabah tidak? Abu Lahab. Kalau Abu Talib? Abu Talib kan bela Nabi dah. Dicintainya keponakannya. Jangan coba ganggunya. Kalau ganggunya, awas nih. Tidak ada satupun yang berani mengganggu selagi Abu Talib masih hidup. Dibelanya dakwah Nabi. Itu umatul ijabah enggak tuh? Jawabannya tetap tidak. Inilah artinya bahwa etika baik saja dalam Islam tidak cukup. Mesti meyakini. Mesti kita ikut mengakui. Kalau meyakini, mengakui baru. Tapi kalau sekedar membela kan elok remakan. Rasul mengatakan sendiri bahwa Abu Talib akan mendapatkan azab neraka, cuma agak ringan. Dan yang paling ringan yang dirasakannya adalah dipakaikan sandal menggelagak sampai ke ubun-ubun. Itu paling ringan. Itu nyedapo gak nembok kayak itu. Kalau itu ringan, dipakaikan sandal. Tidak bawa telapak kaki dan sandal, tapi menggelagak ubun-ubun. Maka dia tidak masuk dalam kategori ummatul ijabah. Tapi masuk ummatul dakwah enggak? Masuk. Karena dakwah ditujukan ke dia. Sekarang pertanyaannya, apakah mereka-mereka yang sudah mengijabah dakwah Nabi lalu selalu sejalan dengan Nabi? Maka ada kelompok yang ketiga, ummatul ittiba. Ummatul ittiba, umat yang benar-benar ittiba, mengikuti Nabi. Jadi tidak sekedar ijabah. Kalau ijabah menerima, iya, beriman, tetapi nanti dalam perjalanan keagamaannya ternyata banyak menentang atau banyak mendatangkan hal-hal yang baru yang tidak lagi sejalan dengan yang dibawa oleh Nabi. Maka pada kelompok yang ketiga itu disebut dengan ummatul ittiba, umat yang kelompok ittiba, wahiyallati ata'at amrahu wahiyal furqatun najiyah, yaitu umat yang selalu mentaati perintah Nabi, dan itu adalah al-furqatun najiyah, kelompok yang selamat. Sahabat nanya, manhum ya Rasulullah? Siapa yang selamat itu ya Rasulullah?
Apa jawaban Nabi? Man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Dalam hadis lain ada kata yaumnya. Man kana ala mithli ma ana liyaum wa ashabi. Yang furqatun najiyah, yang selamat, yang ummatul ittiba adalah mereka-mereka yang ikut dengan apa yang saya lakukan hari ini, sesuai dengan yang saya ajarkan hari ini, dan apa yang diikutkan oleh sahabat-sahabatku. Inilah yang ummatul al-ittiba. Dalam satu riwayat yang lain, wahiyal jamaah. Nah, di sinilah nanti muncul istilah ada al-jamaah, ada ahlus sunnah wal jamaah. Yang sekarang istilah ahlus sunnah wal jamaah itu rebutan semua kelompok. Siapapun orangnya pasti dia akan mengaku dialah yang ahlus sunnah wal jamaah. Tapi sekadar pengakuan tidak cukup. Yang diperlukan adalah fakta dan datanya. Betulkah mereka ahlus sunnah wal jamaah atau tidak? Kalau seandainya sejalan yang diajarkan oleh Nabi, itulah. Tapi kalau seandainya tidak, berarti hanya klaim nama. Klaim nama tidak ada gunanya. Nama tidak merubah apapun. Yang penting isinya apa. Sekarang semua orang ngomong masalah ahlus sunnah, aswaja. Semua mengaku-ngaku sebagai ahlus sunnah. Tapi sekali lagi, nama saja tidak cukup. Ini air putih. Kalau ditempelkan di luka, apa merek-merek minum mabuk yang apa? Siapa yang hafal? Ditempelkan nama di situ. Nama yang ditempelkan, apakah merubah ini hukumnya? Tidak. Boli aksesoris Fortuner, tempelkan ke pickup. Abo jalan. Mancak pickup ke itu ya? Tidak. Maka al-ibratu laysat bil asma. Yang jadi patokan bukan nama. Wa innamal ibratu fil musammayat. Yang jadi patokan adalah bukan namanya tapi musamma. Hakikatnya apa? Dalam kaidah yang lain, bahasa yang lain, al-ibratu laysat bil mazhar wa innama al-ibratu bil jauhar. Itu dalam lafaz yang lain. Yang jadi patokan bukan mazhar. Mazhar apa? Pandangan sekilas. Tapi jauhar. Intinya, substansinya apa? Maka tidak perlu kita memperdebatkan atau berbantah-bantah gara-gara nama. Buatlah apa nama, buatlah kalian. Tapi intinya apa? Kalau berani mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah, mesti sejalan dengan yang dikatakan oleh Nabi, man kana ala mithli ma ana alaih al-yaum wa ashabi. Siapa saja yang berada di atas konsep yang saya lakukan hari ini dan sahabat-sahabat saya, itulah yang ahlus sunnah wal jamaah. Ya ahlus sunnahnya pi bonci ke sunnah. Itu ahlus sunnah loh. Tak mungkin. Ya ahlus sunnahnya pi membuat sunnah bau yang tidak pernah diajarkan Nabi. Maka tidak perlu untuk memperdebat-debatkan, membantah-bantah segala macam. Tidak perlu. Fokus pada apa hakikatnya, intinya apa. Kalau mau menjadi ummatul ittiba, jadi bukan sekedar ummatul ijabah. Kalau ummatul ijabah, ahlul kalam, Mu'tazilah, Jahmiyah, semua ummatul ijabah karena mereka mengucapkan syahadat. Kan mereka jawab itu ketika diajak untuk beriman, mereka beriman. Coba mereka mendatangkan sesuatu yang di dalamnya bukan lagi ittiba, tapi ibtida. Maka kata di mukaddimah tadi, salaku sabilal ittiba dunal ibtida. Itu sifat yang beliau sampaikan. As-Salamasi, Imam As-Salamasi memberikan sifat kepada 4 imam mazhab. Salaku sabilal ittiba. Mereka semua menempuh
melalui jalan ittiba, mengikuti. Berarti ummatul ittiba. Dunal ibtida, bukan mengada-ngada, bukan mendatangkan perkara-perkara baru, tapi ittiba, sesuai dengan yang datang dari Nabi. 4 imam mazhab, mereka tidak berbeda sama sekali, sesuai dengan yang diyakini oleh sahabat. Jadi saya pas coba dalami, kenapa beliau memulai dari sini mukadimah ini? Kenapa beliau sebutkan dulu 3 bagian umat? Karena ternyata memang kita tidak akan keluar dari yang 3 ini. Umat yang ada ini akan masuk dalam salah satu yang 3 ini. Umatul dakwah, orang kafir, umat Nabi juga itu, tapi umatul dakwah. Karena dakwah ditujukan kepada mereka. Tapi dari sekian banyak umat ada yang menerima, berarti ijabah, mereka sudah menjawabnya. Tapi di antara yang sudah menjawab, ternyata ada yang melenceng. Dan 4 imam masuk dalam kategori ummatul ittiba. Mereka sama sekali tidak mengada-ngada dalam persoalan akidah. Yang mereka sampaikan persis sama dengan yang diyakini oleh para sahabat. Andaikan ada aliran-aliran, kelompok-kelompok, sekte-sekte yang mendatangkan keyakinan-keyakinan baru dalam mengenal Allah, dalam berakidah, dalam keyakinan, dalam i'tiqad, berarti mereka keluar dari ummatul ittiba, meskipun mereka tetap disebut sebagai umat Nabi, tapi ummatul ijabah. Paham sampai di sini? Jadi sebelum dia masuk ke persoalan akidah, digiring dulu, disampaikannya bahwa yang akan disampaikannya ini adalah ittiba. 4 imam, mereka adalah ummatul ittiba karena memang mereka mengikuti berakidahnya sebagaimana yang diyakini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ummatul ittiba, jika dalam akidah, tapi ini tidak ada dalam buku ini, tidak ada. Saya coba ambil dari yang lain, saya coba berikan penjelasannya. Ummatul ittiba itu allazina yattabi'una al-manhaj an-nabawi aqidatan wa syariah. Yang mengikuti manhaj Nabi aqidatan wa syariah. Maka dalam berakidah tahqiqut tauhid wa ijtinabus syirk. Mereka betul-betul mewujudkan tauhid dan menjauhi syirik. Karena syirik itu sesuatu yang fatal akibatnya. Betapa banyak perbuatan-perbuatan syirik tapi dianggap tidak syirik. Banyak sekali sekarang. Saya sering ulang-ulang pendangkalan tentang makna syirik. Didangkalkan umat dengan makna syirik. Dianggap syirik itu hanya menyembah patung. Kalaulah syirik hanya menyembah patung, tidak ada umat Islam yang menyembah patung hari ini nih. Masa patung mau disembah? Tidak ada. Oleh karena itu syirik bukan hanya dalam bentuk menyembah patung. Dibagi-bagilah syirik itu oleh para ulama, banyak penjelasannya itu kepada berbagai macam bentuk. Bahkan bisa yang menjadi bagian dari kesyirikan itu, mereka tidak menyembah patung, tetapi mereka menyembah orang-orang soleh. Mereka menyembah kuburan-kuburan yang di dalamnya ada orang yang dianggap keramat, orang-orang baik yang ketika dikuburkan dekat dengan Allah. Oh, kami tidak menyembah Pak Ustaz, kami datang ziarah ke CP datang ya kaminya. Alhamdulillah kalau lagi CP datang. Kalau lagi cek datang pergi ziarah dianjurkan, itu sebagai sebuah sunnah Nabi. Nabi sering berziarah. Walaupun dilarang untuk berpayah-payah menuju sesuatu ya kalau tujuan ibadah. Kan adalah tusyaddur rihal illa ila thalasi masajid. Tidak boleh berpayah-payah kita menyulitkan diri kita menuju sesuatu kecuali pada yang 3 ini. Karena yang 3 ini ada unsur ibadahnya. Adapun ke kuburan silahkan, tapi bukan juga dengan berpayah-payah. Nya ndak sekena jauh teman-teman, bocil dulu kuburunya dongau. Boso di sitan tuh Aduh kubu keramat abocai dulu sampai dapat. Kusan palsu kusan. Setelah dibongkar ndak ada kubu kusan.
Ndak inyo kami sambara busanya. Kami berdoa ke Allah Ta'ala-nya. Secara fakta, banyak yang viral-viral yang bisa kita lihat itu. Banyak yang menitipkan pesan. Ada yang ya Maulana, ya Habib kaza, iqdi hajatina, kabulkan hajat kami. Itu ndak berdoa nomor. Banyak yang menganggap itu bukan sebagai sebuah kesyirikan. Ini yang saya maksud dengan pendangkalan makna syirik. Dan kita harus selamatkan umat dari ini. Karena syirik itu akibatnya fatal. Syirik itu, wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Siapa yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan surga. Kalau Allah sudah mengharamkan surga, lalu kita mau harap surga mana? Surga hanya milik Allah. Kini inyo yang mengharamkan. Faqad harramallahu alaihil jannah. Allah haramkan baginda surga. Maka ini penting sekali. Maka ummatul ittiba, kalau benar-benar ittiba, berarti jauh dari syirik. Dan diantaranya ummatul ittiba dalam persoalan akidah, isbatu ma asbatahu Allahu li nafsihi fi kitabihi wa sunnati rasulih. Mengisbatkan, menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya dan apa pula yang ditetapkan oleh Rasul untuk Allah dalam hadisnya. Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Qur'annya dan Rasul tetapkan sifat-sifat Allah dan nama-namanya melalui hadis-hadisnya. Apa yang disebutkan oleh Rasul tentang Allah wajib kita imani. Kalau tidak, berarti kita tidak ittiba. Kata Rasul, satarawna rabbakum kama tarawnal qamar. Kalian nanti akan melihat kepada Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan itu. Berarti satu keyakinan, satu akidah yang ada di sini, bahwa nanti di akhirat umat yang beriman kepada Allah diberikan satu kenikmatan dalam bentuk melihat kepada wajah Allah. Apa kata orang Mu'tazilah? Tidak mungkin kita melihat. Padahal Nabi yang bilang. Berarti keluar dari ummatul ittiba. Ummatul ittiba. Maka 4 imam mazhab ini tidak ada satupun yang Mu'tazilah. Jahmiyah. Kalau Mu'tazilah itu menolak sifat tapi masih percaya nama. Sedangkan Jahmiyah menolak nama dan sifat. Karena dianggap atau diduga seolah-olah nanti kalau kita yakini sama dengan makhluk. Maka bagi Jahmiyah Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat. Karena melihat sama jawab dia. Jadi tidak boleh diisbatkan sifat itu, kata mereka. Tetapi yang benar adalah tinggal kita mengimani apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Maka cara berakidah yang paling mudah adalah cara Nabi dalam berakidah. Ketika beliau mengajarkan sahabat, tidak usah kita persulit diri kita di dalam mengenali Allah. Apalagi kita mengenali Allah melalui kaidah-kaidah, melalui rumus-rumus yang kadang dirumuskan oleh orang-orang filsafat Yunani yang digunakan untuk memahami makhluk tapi dibawa untuk memahami Allah, yang pada akhirnya banyak yang tertolak dari Allah karena seolah-olah nanti sama dengan makhluk. Maka sulit kali untuk meyakini bagi mereka Allah berada di atas arsy. Selalu muncul pertanyaan, oh kalau begitu Allah di mana sebelum arsy diciptakan? Berarti dia sedang menyerupakan Allah dengan makhluk. Sekarang ketika dikatakan Allah berada di atas arsy, apakah kita tahu seperti apa? Kalau kita tidak tahu, berarti tidak mesti kita menanya-nanya akan hal-hal yang tidak penting.
Karena kita sendiri tidak tahu. Sebab mentakwil, hakikatnya mentakwil itu berarti menafsirkan. Dan inilah yang tidak dilakukan oleh generasi terbaik dulu. Karena kita tidak tahu. Kalau kita tafsirkan berarti seolah-olah kita tahu zat Allah, tahu diri Allah. Kalau kita tidak tahu diri Allah, ya kita tidak mungkin untuk memberikan pentakwilan. Tidak mungkin untuk memberikan pemahaman-pemahaman yang lain. Tidak mungkin juga untuk kita tolak, karena kita tidak tahu. Sekarang yang ditolak yang mana kira-kira? Kalau ada yang menolak, berarti sudah ada penyerupaan Allah dan makhluk yang ada dalam diri dia. Sekarang ditolaknya istawa. Tidak boleh diartikan istawa, harus istaula. Berarti dia sudah mendahului, di pikirannya sudah ada terdahulu menyerupakan Allah dengan yang lain, sehingga menyebabkan dia menolaknya. Tadi saya dapatkan satu bait syair, bunyinya, fa in yakul jahmiyuhum kaifastawa kaifa yaji fakullahu kaifa huwa, in ajabtani kaifa huwa ajabtuka kaifa yaji kaifastawa. Jadi jika orang-orang Jahmiyah mengatakan kaifastawa, seperti apa istawanya Allah, kaifa yaji, bagaimana datangnya Allah. Kan ada ayat wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, Rabb kamu datang dengan para malaikat bersab-sab. Ada di situ yaji, maji, ada sifat maji, sifat datang. Allah datang bersama para malaikat dan kita wajib mengimaninya. Jadi kalau Jahmiyah mengatakan kaifastawa kaifa yaji, gimana istawanya, gimana yaji'nya, gimana datangnya, fakullahu kaifa huwa, maka tanyakan dulu kepadanya bagaimana Allah. In ajabtani kaifa huwa ajabtuka kaifa yaji kaifastawa. Kalau kamu sudah bisa menjawab seperti apa Allah, nanti akan saya jawab bagaimana istawa Allah. Tapi mungkinkah ada jawaban tentang kaifa huwa, bagaimana Allah? Tidak. Kalau tidak ada jawaban, berarti tidak akan ada jawaban kaifastawa, kaifa yaji. Lalu wa ma naqulu fi sifati kursihi far'ul ladzi naquluhu an nafsihi. Apa yang kita katakan tentang sifat kesucian Allah, kalau kita berani mengatakan sifat Allah begini, far'ul ladzi naquluhu an nafsihi, itu adalah cabang dari seolah-olah kita tahu tentang dirinya Allah, padahal kita tidak tahu tentang dirinya Allah. Maka kita tidak akan tahu kaifanya, hakikatnya, sifatnya Allah seperti apa. Kalau memang kita tidak akan pernah tahu, maka tinggal kita mengimaninya. Ketika dia katakan istawa, kita imani. Tidak perlu kita pertanyakan, karena kita tidak akan bisa menjawabnya. Nabi tidak menyampaikan, berarti itu sesuatu yang tidak perlu untuk dicari-cari. Karena muncul penolakan-penolakan dengan pertanyaan. Nah, kalau memang Allah berada di atas arsy, di mana Allah sebelum arsy diciptakan? Itu pun jawab. Jawab dulu tentang seperti apa Allah, maka akan bisa dijawab nanti seperti apa istawanya Allah. Jadi kalau umpamanya turun, Allah turun di sepertiga malam, ada hadisnya sahih, akan tertolak nanti kalau dibawa pada logika-logika. Apa contohnya? Sudah sering kita sampaikan, sepertiga malam negara beda-beda. Sepertiga malam, awak sepertiga malam ada nanti. Sekarang ini mungkin ada negara yang padanya sepertiga malam. Berarti turun Allah sitan. Dia bilang turun Allah sitan doha, berarti dia sedang menyerupakan
Maka takwil itu tidak mungkin terjadi kecuali sudah didahului oleh tasbih. Maka yang musabbih sebenarnya mereka lah. Karena sebelum itu, sebelum takwil terjadi, mereka awali dengan tasbih. Tasbih padahal makna nuzul untuk makhluk. Umpama turun. Kalau raja turun dari kursi, bisa kita sifatkan dia seperti apa? Bisa. Apa tidak bisa? Karena kita tahu hakikat raja. Kata turun contoh lain. Hujan turun dari langit. Apakah turun di sini masih contoh yang wak bayangkan dengan raja tadi? Tidak. Hujan turun. Apakah kita membayangkannya sebagaimana raja turun? Tidak. Tapi adakah turun? Iya. Dari atas ke bawah. Sekarang asam urat lah turunnya. Potong tinggi asam urat. Kinilah turunnya. Turun kok kenapa gini kah? Hanya kok contoh asam urat perlu diulang-ulang kan? Atau naik tensi turun, tensi turunnya. Contoh apa? Sama jonan tadi? Enggak kan? Tapi kenapa ketika disebut Allah turun tu apa dia sama juga? Untuk darah turun aja hendak wak sama ajar. Tapi kenapa ketika disebut Allah turun lalu disamakan ke makhluk seperti manusia? Situ itu salah. Maka untuk Allah jangan dicai-cainya tidak tentu dah wak racun apa. Maka in ajabtani kaifa huwa ajabtuka kaifa yaji kaifa stawa. Jadi kalau orang bertanya, jawab dulu conda apa Allah Taala. Ada jawaban bekok conda apanya tu. Dia tidak kan dapat jawaban dah, berarti tidak kita kan dapat jawaban conda apa tu. Conda apa istawa. Berarti tinggal diimani. Dah? Lah jam 8 lewat 10. Lari ya. Saya kira cukup Ustaz ya. Jadi poin pertama, mukadimahnya boleh mulai dengan bayanil ummah. Sekarang tinggal kita pilih. Bawa diri kita sekarang. Kita di antara 3 umat ini, kita bagian yang mana? Apakah benar-benar ummatul ittiba? Berarti mengikuti cara berakidahnya Nabi, atau sekedar ummatul ijabah? Iya, dia ucapkan syahadat tapi berani-berani membuat ketentuan-ketentuan yang tidak diajar. Nah, berarti itu hanya sekedar ummatul ijabah. Kita mesti menjadi ummatul ittiba. Dan 4 imam mazhab mereka semua adalah ummatul ittiba. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Sampai di sini kajian kita malam hari ini. Insyaallah nanti kita sambung pada bagian kedua. Dia bicara tentang zikril a'immah. Kalau tadi kan umat, nanti insyaallah kita bahas bagaimana pula a'immah, para imam. Adalah bagi-bagi. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Ada pertanyaan? Saya kira tidak usah ya. Tidak ada? Mudah-mudahan tidak ada. Mudah-mudahan tidak ada, itu kena dipahami. Ya bisa juga tidak ada pertanyaan dan tidak masuk. Tak tahu gua apa kan tanya kan? Tapi mudah-mudahan karena memang sudah dipahami. Semoga Allah menjaga akidah kita. Semoga kita tetap setia dan taat terus untuk menjadi ummatul ittiba. Terima kasih. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar